Halo, selamat datang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Made Parendra dan Septiadi, seorang siswa di SMA Negeri 1 Tabanan, di kelas 12 IPA 4, nomor absen 26. Jadi ini merupakan video saya, sebuah video presentasi yang membahas mengenai materi mata pelajaran fisika kelas 12 pada bagian listrik statis, lebih tepatnya pada bagian kapasitor. Jadi pada video ini saya akan membahas mengenai apa itu kapasitor dan beberapa hal yang penting termasuk rumus-rumus dalam mempelajari kapasitor. Kemudian saya akan membahas beberapa soal mengenai kapasitor. Silakan disimak presentasinya. Oke, hal yang paling penting yang perlu kita ketahui saat mempelajari kapasitor yaitu apa itu kapasitor. Mungkin sebagian dari kita pernah melihat kapasitor di kehidupan sehari-hari, karena kapasitor ini banyak digunakan pada alat-alat elektronik yang kita gunakan. Tapi mungkin kita tidak tahu bahwa itu adalah kapasitor. Jadi apa itu kapasitor? Kapasitor merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Namun tidak sama seperti baterai yang menyimpan energi lebih banyak. Kapasitor ini sering kita jumpai pada alat-alat elektronik seperti handphone, laptop, komputer, kamera, TV, dan masih banyak lagi. Kemudian, secara umum ada dua jenis kapasitor. Yang pertama yaitu kapasitor polar, di mana kutub-kutubnya sudah ditentukan. Yang kedua, ada kapasitor non-polar, di mana kutub-kutub kapasitor ini tidak tentu, sehingga bisa digunakan secara bolak-balik. Di dalam dunia elektronika, kapasitor biasa dilambangkan sebagai C. Ilmuwan yang pertama kali menemukan adanya kapasitor adalah Michael Faraday. Itulah mengapa nama Faraday disematkan sebagai satuan dari kapasitansi, yaitu farad, yang dilambangkan dengan F besar. Pada dasarnya, kapasitor tersusun atas dua buah plat besi yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan dielektrik adalah bahan yang bersifat sebagai isolator listrik. Artinya, bahan ini sukar menghantarkan arus listrik. Bahan ini bisa berupa zat padat, cair, dan gas. Contoh bahan dielektrik yang umum digunakan adalah udara, keramik, gelas, nitrogen, maupun belerang. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur dan cara kerja kapasitor, silakan simak gambar berikut. Pada kondisi netral, jumlah muatan positif dan negatif pada kedua lempengan kapasitor jumlahnya sama. Ketika dihubungkan dengan sumber tegangan, pada contoh ini menggunakan baterai, maka akan terjadi loncatan elektron dari satu sisi ke sisi lainnya. Kutub positif baterai akan menarik elektron dan menolaknya ke sisi lainnya. Proses ini terus berulang sampai tegangan pada kapasitor sama dengan besar tegangan sumber. Proses ini disebut dengan pengisian kapasitor. Setelah selesai, maka tidak akan ada lagi arus elektron. Kemudian, dalam kapasitor timbul medan listrik dengan persamaan E sama dengan V per D. Dengan E merupakan medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, V merupakan beda potensial keping atau dari kedua lempeng pada kapasitor yang satuannya volt, D merupakan jarak antara keping dengan satuan meter. Kemudian, untuk cara menentukan banyaknya muatan yang tersimpan, dapat digunakan rumus secara matematis Q sama dengan C dikali V. Dengan Q adalah muatan listrik, V merupakan beda potensial, dan C merupakan kapasitas kapasitor. Jenis bahan dielektrik yang digunakan juga berpengaruh pada besarnya kapasitas kapasitor. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. C0 sama dengan epsilon 0 dikali A per D, dengan C0 sama dengan kapasitas kapasitor di dalam udara dengan satuan F, epsilon 0 yaitu permeabilitas ruangan hampa dengan besaran 8,85 dikali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. A merupakan luas keping sejajar dengan satuan meter persegi, dan D merupakan jarak antara dua keping dengan satuan meter.
Kemudian untuk bahan dielektrik selain udara dapat digunakan persamaan berikut. C sama dengan K dikali C0. Dengan C0 menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di mana C merupakan kapasitas kapasitor saat disisipi bahan dielektrik selain udara dengan besaran F. C0 merupakan kapasitas kapasitor di dalam udara C0 merupakan kapasitas kapasitor di dalam udara, dan K merupakan konstanta dielektrik yang nilainya lebih dari atau sama dengan 1. Dari beberapa persamaan tersebut, dapat dilihat bahwa kapasitas kapasitor tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya beda potensial, melainkan juga bahan dielektriknya. Harus diingat bahwa kapasitor merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Artinya, di dalam kapasitor juga tersimpan energi listrik. Secara matematis, energi listrik yang dihasilkan oleh kapasitor dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan setengah C dikali V kuadrat, sama dengan setengah Q dikali V, sama dengan Q kuadrat per 2C. Dan W adalah energi kapasitor, Joule. C merupakan kapasitas kapasitor, F. V merupakan beda potensial, volt. Dan Q merupakan muatan listrik, Coulomb, C. Kapasitor bisa disusun secara seri, paralel, maupun campuran. Adapun untuk masing-masing kapasitor atau susunannya ada sebagai berikut. Yang pertama, susunan seri dapat dilihat pada gambar. Susunan seri adalah susunan berurutan pada kapasitor. Secara matematis, persamaan yang berlaku pada susunan secara seri adalah sebagai berikut. 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya. Kemudian untuk V total adalah VAB ditambah VAC ditambah VCD. Dan untuk Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama juga dengan Q3. Artinya, Q pada setiap bagian sama. Kemudian untuk susunan paralel dapat dilihat pada gambar. Kapasitor disusun dengan cara berjajar. Adapun persamaan yang berlaku pada susunan tersebut adalah C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. V total sama dengan VAB sama dengan VBC sama dengan VCD, berarti V sama di setiap tempat. Dan Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Oke, karena tadi kita sudah membahas mengenai materi dan rumus-rumus pada materi kapasitor ini, jadi sekarang kita langsung lanjutkan saja ke bagian pembahasan soal. Silakan disimak. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Di sini ada 3 buah kapasitor yang tersusun seperti pada gambar. Besar energi yang tersimpan pada rangkaian tersebut jika diberi tanda potensial 12 volt adalah... Oke, kita lihat terlebih dahulu gambarnya. Di sini ada 3 buah kapasitor, di mana 2 diantaranya tersusun secara paralel. Nanti untuk bisa menentukan energi total yang tersimpan pada rangkaian, kita harus menentukan kapasitas total dari kapasitor, di mana kita harus menentukan terlebih dahulu kapasitas total dari kapasitor yang tersusun secara paralel. Langsung ke langkah yang pertama, yaitu mencari kapasitas total dari rangkaian kapasitor yang ini. Yang pertama, kita menghitung kapasitas kapasitor paralel, di mana kita tinggal menjumlahkan keduanya karena tersusun secara paralel. Di sini ada yang berkapasitas 6 mikroF dan 2 mikroF, sehingga 6 mikroF ditambah 2 mikroF sama dengan 8 mikroF sebagai kapasitas pengganti kedua kapasitor ini. Sekarang setelah mendapatkan kapasitas pengganti, kita tinggal menghitung secara seri 2 buah kapasitor karena sudah didapatkan penggantinya. Untuk menghitung kapasitor yang dirangkai secara seri, rumusnya adalah 1 per C total sama dengan 1 per 8 mikroF, yaitu tadi penggantinya pada kapasitor paralel, ditambah 1 per 4 mikroF, yaitu kapasitor yang lagi satunya.
sama dengan 1 ditambah 2 per 8 mikroF, karena penyebutnya sudah disamakan, jadi mendapatkan 2. Hasilnya 1 tambah 2 sama dengan 3 per 8 mikroF. Untuk mendapatkan nilai dari C total, kita tinggal merubah posisinya menjadi C total sama dengan 8 mikroF dibagi 3, sama dengan 2,7 mikroF. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu menentukan total energi pada rangkaian. Dengan rumus E sama dengan W sama dengan setengah dikali C total dikali V pangkat 2. Kita tinggal masukkan semua angka-angka yang sudah didapatkan tadi. Setengah dari C total 2,7 dikali 10 pangkat min 6. Karena ini mikro, jadi kita bisa menggunakan min 6 dikali V kuadrat 12 kuadrat, karena tadi tanda potensial yang diberikan 12 volt. Kemudian kita tinggal menjumlahkannya, sehingga mendapatkan hasil 1,94 dikali 10 pangkat min 4 Joule. Selanjutnya, untuk soal yang kedua yaitu, ada 3 buah kapasitor dengan kapasitansi masing-masing 1 mF, 2 mF, dan 3 mF, dirangkai secara seri, dan diberi tegangan 1 volt pada ujung-ujungnya. Ada 4 pernyataan, yaitu yang pertama, masing-masing kapasitor memiliki muatan yang sama banyak. Yang kedua, kapasitor yang besarnya 1 mF menyimpan energi listrik terbesar. Yang ketiga, pada kapasitor 3 mF bekerja tegangan terkecil. Dan pernyataan yang keempat, ketiga kapasitor bersama-sama membentuk sebuah kapasitor ekivalen dengan muatan tersimpan sebesar 6/11 C. Manakah pernyataan tersebut yang benar? Jadi, untuk bisa menentukan mana saja pernyataan yang benar, kita harus menguji masing-masing pernyataan. Langsung saja ke pernyataan yang pertama. Masing-masing kapasitor memiliki muatan listrik yang sama. Pernyataan ini benar, karena pada rangkaian seri, besar muatan listrik yang tersimpan sama banyak. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, kapasitor yang besarnya 1 mF menyimpan energi listrik terbesar. Harus kita buktikan dengan melihat pada rumus. U sama dengan setengah dikali Q kuadrat per C. Jadi, untuk nilai muatan yang sama, dengan kapasitansi yang berbeda, maka kapasitor 1 mF dapat menyimpan energi listrik yang paling besar, karena berbanding terbalik. Jadi, kapasitor dengan kapasitansi yang paling kecil, yaitu kapasitor 1 mF, dapat menyimpan energi listrik yang paling besar. Jadi, pernyataan kedua benar. Untuk pernyataan ketiga, pada kapasitor 3 mF bekerja tegangan terkecil. Kembali lagi kita lihat pada rumusnya, tegangan sama dengan Q per C. Jadi, untuk nilai muatan yang sama, kapasitor dengan kapasitansi terbesar memiliki tegangan terkecil, karena berbanding terbalik. Di mana, dari ketiga kapasitor ini, kapasitor 3 mF merupakan kapasitor dengan kapasitansi terbesar. Jadi, pernyataan tersebut benar. Untuk pernyataan keempat, ketiga kapasitor bersama-sama membentuk sebuah kapasitor ekivalen dengan muatan tersimpan sebesar 6/11 C. Untuk menentukan kapasitor ekivalen, kita bisa menggunakan rumus 1 per C ekivalen sama dengan 1/1, yaitu kapasitor 1 mF, ditambah 1/2, yaitu kapasitor 2 mF, ditambah 1/3, yaitu kapasitor 3 mF. Kemudian kita samakan penyebutnya, sehingga mendapatkan 1 per kapasitor ekivalen sama dengan 11/6. Untuk mendapatkan kapasitor ekivalen, kita tinggal membaliknya menjadi kapasitor ekivalen sama dengan 6/11 C. Jadi pernyataan keempat benar. Ini berarti semua pernyataan yang ada benar. Kita lanjutkan pada soal yang ketiga. Di sini ada 3 buah kapasitor, di mana C1 sama dengan 1 mikroF, C2 sama dengan 2 mikroF, dan C3 sama dengan 3 mikroF. Dihubungkan secara paralel dan diberi tegangan V volt. Berikut ini ada beberapa pernyataan yang terkait. Pernyataan yang pertama, pada masing-masing kapasitor akan bekerja tegangan yang sama. Pernyataan kedua, kapasitor C3 menyimpan energi listrik paling banyak. Pernyataan ketiga, kapasitor C1 mempunyai muatan paling kecil. Pernyataan keempat, ketiga kapasitor mempunyai harga kapasitansi ekivalen 6 mikroF. Untuk dapat menentukan
Untuk dapat menentukan pernyataan mana saja yang benar, kita harus menguji masing-masing pernyataan. Masuk ke pernyataan yang pertama. Pada masing-masing kapasitor akan bekerja tegangan yang sama. Pernyataan ini benar, karena pada rangkaian paralel, besar tegangan yang bekerja pada setiap kapasitor sama. Untuk pernyataan kedua, kapasitor C3 menyimpan energi listrik paling banyak. Kita masuk ke rumus. Energi listrik sama dengan setengah C dikali V kuadrat. Jadi, untuk voltase yang sama, kapasitor dengan kapasitansi terbesar memiliki energi listrik yang paling banyak. Pernyataan kedua benar. Pernyataan ketiga, kapasitor C1 mempunyai muatan paling kecil. Masuk lagi ke rumus, muatan sama dengan C dikali V. Untuk voltase yang sama, kapasitor dengan kapasitansi terkecil memiliki muatan paling kecil. Yang berarti, pernyataan ketiga benar. Pernyataan keempat, ketiga kapasitor mempunyai kapasitansi ekivalen 6 mikroF. Masuk ke rumus, kapasitansi ekivalen sama dengan C1 dan ditambah C2 ditambah C3 pada kapasitor yang disusun secara paralel. Sehingga mendapatkan 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6 mikroF. Pernyataan keempat benar. Yang berarti semua pernyataan benar. Sekian video saya mengenai materi kapasitor dan pembahasan soal. Jika ada kesalahan, bisa dikoreksi pada kolom komentar. Dan terima kasih.